أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka atau Yahudi belum lama berselang telah merasakan akibat buruk terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat adab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 59, namanya Surat Al-Hasyr, ayat 15. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun kelompok yang lain berkata, setiap dosa itu memiliki pertobatan tersendiri, sedangkan ia merupakan suatu kewajiban darinya. Ia tidak berkaitan dengan pertobatan dari dosa yang lain, sebagaimana antara dua dosa tidak bisa berkaitan satu dengan yang lainnya.
Ibnul Qayyim berkata dalam persoalan ini bahwa tidak sah pertobatan seseorang dari satu dosa tetapi ia masih melakukan dosa lain yang sejenis dengannya. Adapun pertobatan dari satu dosa tetapi melakukan dosa lain yang tidak sejenis dan tidak berkaitan dengannya, maka itu adalah sah. Sebagaimana jika seseorang bertobat dari riba, tetapi ia tidak bertobat dari minum khamr misalnya, maka pertobatan dari riba itu adalah sah. Adapun jika seseorang bertobat dari riba fadl, tetapi ia tidak bertobat dari riba nasi'ah atau sebaliknya. Contoh yang lain adalah jika seseorang bertobat dari mengonsumsi ganja, tetapi ia masih tetap meminum khamr atau minuman keras, maka pertobatannya itu adalah tidak sah. Contoh yang lain juga adalah seseorang yang bertobat dari berzina dengan seorang perempuan, tetapi ia masih tetap berzina dengan perempuan lain, atau seseorang yang bertobat dari minuman-minuman anggur yang memabukkan, tetapi ia masih tetap meminum minuman memabukkan yang lainnya. Pada hakikatnya, orang seperti ini tidaklah bertobat dari dosa, tetapi ia hanya berpaling dari satu dosa dan kemudian beralih pada dosa yang lain. Berbeda halnya dengan orang yang berpaling dari satu bentuk kemaksiatan dan kemudian beralih pada bentuk kemaksiatan lain yang tidak sejenis. Hal itu bisa disebabkan ganjarannya yang lebih rendah, bisa juga karena kuatnya alasan kecenderungan padanya dan kukuhnya penguasaan syahwat terhadap perbuatan tersebut. Pendapat yang paling kuat dalam persoalan ini adalah bahwa setiap orang yang bertobat dari satu dosa dengan tobat yang benar, maka pasti Allah menerima tobatnya, sekalipun ia masih tetap melakukan dosa lain yang sejenis dengan dosa yang dimintakan pertobatannya. Dengan demikian, siapa saja yang bertobat dari perbuatan kaum Lut dengan sebenar-benarnya, maka Allah pun akan menerima tobatnya, sekalipun ia masih belum bisa berhenti dari perbuatan zina. Barang siapa bertobat dari riba nasi'ah, maka Allah akan menerima pertobatannya, sekalipun ia masih suka melakukan riba fadl. Atau siapa saja yang bertobat dari ghibah dan adu domba, maka akan diterima pertobatannya, sekalipun ia masih tetap suka menghina orang lain, berkata dusta, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Dalam hal ini, pertobatannya itu adalah sah, karena pertobatan itu sendiri merupakan suatu kebaikan,
bahkan kebaikan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar darah. Dan jika ada kebaikan sekecil darah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40. Di samping itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menerima pertobatan dari hamba-hambanya dengan bentuk yang umum, dan Dia tidak mengkhususkan satu dosa dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 25. Jika seseorang bertobat dari dosa yang dilakukannya, Allah pasti akan menerima pertobatannya dan Dia akan memberikan ampunan kepadanya. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pembahasan ini, berupa keluasan rahmat-Nya dan ampunannya yang lebih luas daripada setiap orang yang berdosa dan bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Selain itu, tobatlah yang akan mengatasi kelemahan seseorang, memperbaikinya secara perlahan, dan membukakan pintu kemajuan bagi dirinya, agar ia bisa terus mengalami peningkatan hidup sedikit demi sedikit, serta meninggalkan kemaksiatan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah di penghujungnya untuk meninggalkan dosa-dosa itu seluruhnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya kalian diutus dalam keadaan mudah, bukan dalam keadaan susah. Di antara keterangan kelompok mayoritas yang menunjukkan bahwa pertobatan seseorang itu akan diterima sekalipun ia tetap melakukan dosa yang lain dan terus-menerus mengadakan pertobatan. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba melakukan satu dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah diriku. Lalu Tuhannya berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya? Sungguh aku akan mengampuni dosa hambaku. Lalu orang itu pun berbuat sekehendaknya. Setelah itu ia melakukan dosa yang lain dan kemudian berdoa, wahai Tuhanku, aku telah berdosa yang lain, maka ampunilah diriku. Lalu Allah berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya? Sungguh aku akan mengampuni dosa hambaku.
Maka orang itu pun berbuat sekehendaknya. Setelah itu ia melakukan dosa yang lain dan kemudian berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa yang lain, maka ampunilah diriku." Lalu Allah berfirman, "Apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya? Sungguh aku akan mengampuni dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sekehendaknya." Al-Mufham fi Syarah Muslim. Hadis ini menunjukkan atas agungnya faedah dari istighfar, kebesaran nikmat Allah, keluasan rahmatnya, kelembutannya, dan kemuliaannya. Akan tetapi istighfar yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah istighfar yang tertancap maknanya dalam hati, yang menyertai lisan, agar belenggu kemaksiatan dapat terlepas dan terciptalah rasa penyesalan yang mendalam. Istighfar tersebut merupakan bentuk pengejauhan tahan pertobatan. Hal ini ditegaskan lagi oleh sebuah hadis, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat dosa lalu ia bertobat." Maksudnya adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa dan bertobat. Setiap kali ia melakukan satu dosa, ia kembali pada pertobatan. Orang yang beristighfar bukanlah orang yang mengucapkan kalimat astagfirullah, tetapi hatinya masih tetap cenderung pada kemaksiatan tersebut. Ini merupakan bentuk istighfar yang membutuhkan istighfar yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dalam Al-Fath, Ibnu Hajar berkata, pendapat ini juga dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Abu Dunya dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, orang yang bertobat dari satu dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa apapun. Sedangkan orang yang beristighfar dari satu dosa tetapi ia masih cenderung melakukannya bagaikan orang yang melecehkan Tuhannya. Menurut Ibnu Hajar, dalam kalimat "dan orang yang beristighfar" adalah mauquf, yaitu dari ucapan Ibnu Abbas, bukan merupakan hadis nabawi. Adapun kalimat yang pertama, orang yang bertobat dari satu dosa, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud. Sanad dari hadis ini adalah hasan. Al-Qurtubi juga berkata, faedah dari hadis ini adalah bahwa kembali pada dosa jika keadaannya lebih buruk dari yang pertamanya, tobatnya itu adalah batal. Namun kembali pada pertobatan adalah lebih baik daripada memulai ulang pertobatan. Karena terus-menerus melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bosan meminta kepadanya dan memberikan pengakuan bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosanya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis tersebut diterangkan bahwa dosa-dosa sekalipun diulangi hingga 100 kali, bahkan ribuan kali atau lebih,
dan seseorang bertobat dalam setiap dosa yang dilakukannya, maka pertobatannya akan diterima. Atau jika ia bertobat dari seluruh dosanya dengan satu tobat saja, pertobatannya adalah sah. Maksud dari firman Allah dalam hadis qudsi tadi, maka lakukanlah apapun yang ia mau, adalah bahwa setiap kali seseorang berbuat dosa dan kemudian bertobat darinya, maka Allah akan mengampuninya. Memang pertobatan yang sempurna adalah bertobat dari seluruh dosa. Itulah pertobatan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Itulah pertobatan yang akan menghapuskan dosa dari segala perbuatan salah, mengampuni seluruh perbuatan dosa, dan memasukkan pelakunya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah akan menolong Nabi dan orang-orang yang bersamanya. Itulah pertobatan yang akan memunculkan kecintaan Allah kepada pelakunya, sebagaimana akan memunculkan kegembiraan dan kesenangan Allah kepada dirinya. Sesungguhnya pertobatan yang sempurna bukanlah pertobatan yang menghalangi pelakunya dari berbuat kemaksiatan semata, melainkan pertobatan yang mendorongnya untuk selalu melakukan ketaatan, beramal soleh, memegang teguh terhadap hukum-hukum Allah, mematuhi etika pertobatan, baik lahir maupun batin, antara dirinya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan seluruh makhluk lainnya. Dengan demikian, ia akan menjadi orang yang layak untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, meraih tiket ke dalam surga, dan selamat dari siksa api neraka. Dengan demikian, kita harus dapat membedakan antara pertobatan komprehensif yang memberikan kelayakan kepada pelakunya untuk meraih surga dan selamat dari api neraka, dengan pertobatan parsial yang membebaskan pelakunya dari dosa tersebut sekalipun ia masih tetap terbelenggu dengan dosa yang lain. Jadi bagi kedua jenis pertobatan ini ada hukum yang tidak bisa dilepaskan darinya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, kami memohon kepadamu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami dan sahabat guru serta siswa-siswi kami dan bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, seluruh presiden kami dan para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.